Oke, ketemu lagi dengan saya Arfi dari channel Arfi Jowo. Cerita kisah nyata misteri ini pengalaman saya sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2000 dan saat itu saya masih bersekolah di salah satu SMA di Jogja. Cerita ini berkaitan dengan hantu pocong culi yang sangat viral di Jogja saat itu di tahun 2000. Pocong culi adalah hantu atau arwah penasaran berwujud pocong yang ketika berkeliaran dia sering menyebut kata culi. Arti kata culi adalah diuculi atau dilepaskan. Saat itu belum semodern sekarang. Internet dan sosial media belum ada. Namun berita hantu pocong culi heboh di semua surat kabar atau koran lokal Jogja dan Jateng. Sejak kecil, kurang lebih sejak kelas 5 SD, saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan ketika tahun 2000 saya sudah SMA, sudah terbiasa dan tidak terlalu seram melihat mereka. Pocong culi adalah hantu atau arwah penasaran berwujud pocong yang ketika berkeliaran, dia sering menyebut kata culi. Arti kata culi adalah diuculi atau dilepaskan. Pocong culi ini sebetulnya meminta tolong orang-orang untuk melepaskan tali pocongnya. Biasanya ketika orang meninggal dan dipocong dengan kain kafan, tali-tali pocongnya dilepaskan saat dimasukkan ke liang kubur. Nah, si pocong culi menjadi arwah penasaran karena tali-tali pocongnya belum dilepaskan, sehingga dia tidak bisa diterima di alam barzah. Pocong culi akhirnya berkeliling desa dan meminta tolong untuk dilepaskan tali pocongnya sambil berkata, "Culi, culi, culi." Saat awal tahun 2000 itu, warga Jogja yang tinggal di daerah Demangan dan Condong Catur seringkali melihat penampakan pocong culi ini di atas jam 8 malam. Ya, walaupun tujuan pocong culi ini sebetulnya minta tolong, tapi ya orang awam umumnya akan ketakutan melihat wujud pocong. Karena berhari-hari tidak ada orang di jalan yang berani menolong, si pocong culi ini menjadi makin ngawur. Dia mulai mendatangi rumah-rumah warga, mengetuk pintu rumah dengan kepalanya yang dibentur-benturkan ke pintu rumah, dan terus berkata, "Culi, culi, culi." Bukannya mendapat pertolongan, warga menjadi makin resah dan ketakutan. Bahkan saat itu di atas jam 9 malam, jalanan sekitar Demangan dan Condong Catur menjadi sepi, karena orang-orang takut keluar rumah. Berhari-hari pocong culi melakukan aktivitasnya seperti itu, dan beritanya mulai meramaikan koran-koran. Tahun 2000 itu adalah mulai hitsnya tayangan misteri di TV, dan psikis warga Jogja tentu makin paranoid dengan kemunculan pocong culi, terutama untuk warga sekitar Demangan dan Condong Catur. Setelah berhari-hari membaca berita di koran kedaulatan rakyat tentang pocong culi ini, saya pun menjadi penasaran. Saya masih SMA dan jiwa sok jagoan saya bergejolak mendengar kejadian viral itu. Muncul tekad saya, harus bisa ketemu pocong culi ini dan menghentikan teror mistis ini. Saya pun menunggu malam yang tepat, malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, supaya lebih terasa horornya. Di malam Selasa Kliwon bulan Januari 2000, saya bersiap-siap untuk berburu pocong culi. Jam 10-an malam saya keluar dari rumah dengan sepeda motor dan mulai menyusuri jalanan sekitar Demangan. Sekitar 1 jam saya berkeliling dan tidak menemukannya. Saya lalu berhenti di samping makam dekat apartemen merah atau apartemen sejahtera. Saya turun dari motor dan nongkrong sendirian di samping makam itu. Cukup lama. Beberapa hantu penasaran dari area makam mulai cari perhatian. Saya acuhkan saja karena urusan saya hari itu bukan dengan mereka. Sekitar jam 11 malam saya mulai merasa bosan dan makin dikerubuti nyamuk. Saya lalu pindah ke lokasi lain, ke makam di utara STM Pembangunan. Saya menunggu sekitar 30 menit di jalan samping makam itu. Dan tiba-tiba dari kejauhan, mata saya melihat ada sosok yang mencuri perhatian saya. Sosok itu melompat-lompat, warnanya putih, wujudnya belum terlalu nampak. Tapi dia makin mendekat. Dia makin mendekat dan jaraknya sekitar 10 meter. Saya mulai bisa melihat wujudnya dan makin jelas.
Wajahnya pucat dan mulutnya meneriakkan kata, "Culi, culi, culi." Tangan dan kakinya terikat, jadi dia melompat-lompat. Saat itu kondisi sudah sangat sepi. Tidak ada warga maupun kendaraan yang lewat. Sepertinya teror pocong culi benar-benar membuat warga ketakutan. Saat pocong culi itu berada sekitar 5 meter di depan, dia berhenti. Memandang ke arah saya, matanya terlihat memerah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Wajahnya pucat dan dia perempuan. Saat itu saya sudah merasa takut juga melihat wujud dan wajahnya. Tapi sudah terlambat. Dia sudah di dekat saya, dan saya juga memang berniat mencarinya. Dia memandang saya dengan tajam. Beberapa kali dia berkata lirih, "Culi, culi." Ekspresinya datar dan matanya terlihat seperti orang habis menangis. Saya beranikan diri untuk memanggilnya, dan dia melompat mendekat ke arah saya. Nyali saya turun lagi. Sangat mengerikan ekspresi datar dan mata merah yang nampak di wajahnya. Tapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Kabur dari situ pun saya rasa dia akan dengan mudah mengejar saya. Akhirnya saya memilih tetap tempur. Dia mendekat lagi. Saat ini jaraknya hanya sekitar 1 meter di depan saya. Dia berdiri dan saya juga berdiri. Saya beranikan bertanya ke dia, "Sopo jenengmu?" Dia masih memandangi saya. Dia hanya menjawab, "Culi, culi." "Culi opo?" "Tulungi aku." "Tulungi piye?" "Uculi tali-taliku." "Wegah, kowe wis gawe wong do keweden, ben wae kowe gentayangan terus, malah lucu." "Aku janji ora gentayangan meneh. Nek tali-taliku diuculi, ora ganggu wong meneh." "Tenane, mengko kowe ngapusi. Tak obong kuburanmu nek ngapusi." "Aja, janji aku ora ganggu wong meneh. Tulung uculi tali-taliku. Wis njaluk tulung ora ana sing nulungi aku. Kowe wae sing nulungi aku." "Ya cetha ora ana sing wani nulungi. Bentukmu medeni ngono kok njaluk ana sing nulungi." "Ya wis, nyedak kene. Tak uculi tali-talimu saiki." "Ora taliku sing iki." "Lanjut piye?" "Taliku sing ning jero kuburanku." "Hah? Maksudnya aku kudu bongkar kuburanmu?" "Iya, kowe ning kuburanku, bongkar kuburanku, njuk taliku dicopoti." "Wah edan, ya ora wani aku nek bongkar kuburanmu. Bisa ditangkep warga dikira meh nyolong mori apa meh nyolong mayit." Pocong culi terdiam. Matanya terlihat makin memerah karena menahan nangis. Dia terlihat sedih dan bingung. "Ya wis nek ngono, aku arep mubeng meneh, golek wong sing iso ngewangi aku." "Ya, tapi aja teko neng omah warga. Mereka wedi karo kowe." Pocong culi lalu beranjak dari saya. Dia melanjutkan perjalanannya, melompat-lompat dan terus mengucapkan, "Culi, culi, culi." Dari kejauhan saya masih melihatnya, tapi lama-kelamaan dia menghilang. Saya masih di sana, duduk di atas batu, di jalan samping area makam itu. Awalnya saya mengira pocong culi itu bisa diatasi dengan melepaskan tali-tali di sosok pocongnya, bukan dengan menggali makamnya. Untuk saya yang waktu itu masih anak SMA, membongkar makam orang tak dikenal, tentu hal yang mustahil dilakukan. Bahkan bisa memicu kesalahpahaman dan saya bisa ditangkap warga. Beberapa hari setelah malam itu, berita tentang pocong culi masih menghiasi berita di koran-koran lokal Jogja dan Jateng. Akhir dari teror hantu pocong culi, setelah sekitar 2 minggu menjadi berita dan membuat heboh warga Jogja, akhirnya warga sepakat untuk membongkar kuburnya. Menurut berita yang beredar saat itu, pocong culi ini saat masih hidup, keluarganya adalah penganut aliran sesat. Dan ketika dia meninggal karena sakit, keluarganya menguburkannya dengan cara pemakaman yang sesuai aliran sesat mereka. Tali pocongnya sengaja tidak dilepaskan dan akhirnya dia gentayangan, berwujud hantu pocong culi dan meminta bantuan orang-orang.
Teror pocong Culi ini adalah urban legend yang sangat populer di kota Jogja sekitar bulan Januari tahun 2000. Sampai saat ini kalau Anda bertanya ke orang-orang yang pernah tinggal di Jogja sekitar tahun 2000, mungkin cerita ini sangat familiar untuk mereka. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya Anda dapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru atau update terbaru dari channel Arfi Jowo. Satu pesan lagi dari saya, wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Terima kasih.